Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope you and your family are always healthy. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian beserta keluarga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Let me introduce myself first. My name is Amalia Trisnawati, but you can call me Miss Amalia. Kalian bisa panggil Miss Amalia ya. Okay? Good. So, pada semester pertama kita di kelas 7 ini, insya Allah akan ada 4 chapters atau 4 pembahasan ya, 4 topik pembahasan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke chapter yang pertama, the first chapter, yaitu ungkapan-ungkapan. Nah, ada apa aja ungkapannya? Ada 4. So, without further ado, let's check this out. Tanpa berlama-lama, kita mulai pembelajarannya. Are you ready? Sudah siap ya? Good. Okay, before we dig into the material, let's sing a song first. Sebelum kita masuk ke materinya, ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Miss dulu, baru nanti kita sama-sama ya. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Good morning, my friends. Good morning, my friends. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Ayo, kita ulangi bareng-bareng ya. Kalian sekarang juga ikut nyanyi, oke? Okay? 1, 2, 3. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Good morning, my friends. Good morning, my friends. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Yay. Thank you sudah bernyanyi bersama Miss ya. Dari lagu ini, kalian bisa tebak nggak kita kira-kira mau belajar apa ya? Good. Kalau ada yang sudah bisa menebak, kita sekarang mau belajar tentang ungkapan, menyapa, berpisah, berterima kasih, dan meminta tolong. Maksudnya meminta maaf. Jadi ada 4 yang mau kita pelajari hari ini, 4 ungkapan. Yang pertama, menyapa, berpamitan, meminta maaf, dan berterima kasih. Ya, oke. Sudah siap ya sekarang ya? Good. Yang pertama kita akan masuk ke materi ungkapan menyapa dan berpamitan. Okay, so for the first material, ada expressions of greeting and parting ya. Greeting and parting. Okay, jadi greeting itu artinya menyapa, lalu kalau parting artinya berpisah. Tuh. Jadi setiap kita bertemu dengan seseorang atau setelah kita bertemu lalu mengobrol, kan kita akan berpisah ya. Nah, itu ada ungkapannya. Gitu. Dan ini pasti akan selalu kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, sebelum memulai percakapan dan sebelum meninggalkan obrolan gitu ya, sebelum berpisah, itu pasti kalian akan mengucapkan kata-kata ini. Oke? Now, let's take a look at the picture. Silakan dilihat gambarnya. Di sini ada Bapak Guru, juga ada 2 murid di sekolah ya. Have you ever experienced this? Pernah nggak sih mengalami ini? Tentu saja pernah ya. Pasti pernah kalian di sekolah baru masuk ya, ketemu dengan Bapak Ibu Guru, ketemu dengan teman-teman. Nah, apa sih yang kalian harus ucapkan kalau ketemu Bapak Ibu Guru? Biasanya apa? Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Betul ya, seperti itu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kita lihat nih di gambar ini, mereka bilang, "Good morning, Mr. Roy. How are you today?" Nah, dia berarti namanya Mr. Roy ya, nama gurunya.
artinya selamat pagi Pak Roy, apa kabar hari ini? Ya. Lalu Bapak gurunya menjawab, "Good morning students, I'm good, thank you." Selamat pagi anak-anak, saya baik-baik saja, kabar saya baik. Terima kasih sudah bertanya, gitu ya. Nah, you should keep in mind that when we meet teachers or friends in the morning, we should say good morning. Kalau kita ketemu sama teman atau guru di pagi hari, kita bilang selamat pagi, gitu ya nak ya. Selain ketemu guru dan teman di sekolah, bisa nggak sih kita mengucapkan selamat pagi juga ke siapa, di mana? Good, bisa juga di rumah ya. Kalian di rumah bisa membiasakan diri mengucapkan selamat pagi kalau habis bangun tidur dan ingin sarapan atau melakukan pembiasaan di pagi hari ya. Kalian bilang ke orang tua kalian, "Hi mom, hi dad, good morning." Atau ke kakak-kakak atau adik kalian, "Hi big sister, hi my sister, my brother, good morning," gitu ya nak ya. Berarti, which one? Yang mana? Which one of the expressions of greeting? Yang mana ekspresi menyapa? Okay, good. Yang ini ya nak. This one is the expression of greeting. Ini adalah ungkapan menyapa. Good morning ya. How are you today? Ini menanyakan kabar ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Berarti good morning dalam bahasa Indonesia artinya selamat pagi. Itu ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Good. Kalau gitu sekarang kita lihat contoh-contoh lain ya. We will see more examples of greeting expressions and how to respond. Okay, here are the expressions that we use. Yang pertama itu untuk menyapa. Ini adalah contoh-contoh ungkapan yang bisa kita gunakan. Pertama untuk menyapa, ada hello atau hi. Kalau kita ketemu teman-teman, kita bisa dengan casual ya, menyapanya dengan hello atau hi, gitu ya. Tapi kalau ketemu orang yang lebih tua, itu tidak disarankan ya, jangan bilang hai gitu, jangan bilang kayak gitu langsung ya, karena akan dianggap kurang sopan gitu. Kalau ketemu yang lebih tua, langsung saja bilang good morning atau good afternoon atau good evening gitu ya. Kalau tadi good morning artinya selamat pagi, kalau good afternoon artinya apa ya nak? Good, selamat siang ya. Good afternoon artinya selamat siang. Kalau good evening artinya selamat sore ya. Kalau pagi itu kan biasanya dari jam 6 pagi ya sampai jam 12 siang ya. Itu masih kita bilang good morning. Kalau sudah lewat jam 12 siang, biasanya sampai jam 5 sore, itu kita bilang good afternoon, selamat siang. Nah, nanti dari jam 5 sore sampai jam 8 malam itu masih dianggap sore. Jadi bilangnya good evening. Okay? So, please repeat after me. Ulangi setelah Miss ya dari awal. Hello. Hi. Okay, yang kedua. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Oke, yang ketiga. Ini untuk menanyakan kabar ya. Yang ketiga, 4, dan 5. How do you do? How do you do? How are you today? How have you been? How have you been? Nice to meet you.
Nice to meet you. Okay, good. Kalau how do you do, itu kita jawab dengan how do you do juga. Gitu. Kalau how are you today, itu artinya adalah apa kabarmu hari ini. Gitu. Kalau how have you been, sama artinya apa kabar selama ini. Gitu. Kalau nice to meet you, artinya senang bertemu denganmu atau senang berkenalan denganmu. Nice to know you, nice to meet you, gitu. Bisa dipahami ya? Good. Sekarang bagaimana cara meresponnya? Kalau ada yang bilang good morning, ya kita juga jawab good morning to atau good morning to you too. Atau bisa juga dengan hanya good morning, gitu. Nah, tadi kalau ada yang bilang how do you do, kita jawab juga how do you do, gitu. Lalu kalau ada yang tanya how are you today, gimana kabarmu hari ini? Misalnya kita baik-baik saja, kita bisa jawab dengan I'm fine atau I'm good, I'm great. Kalau kita merasa, wah kita lagi bersemangat banget nih, kita bisa jawab dengan I'm great. Oke, lalu kalau ditanya how have you been, kita jawabnya misalnya I have been good. Saya selama ini baik-baik saja. Terus kalau kalau dibilang nice to meet you, kita bilang juga nice to meet you too. Itu ya, Nak. Kalau misalnya lagi nggak baik-baik aja gimana, Miss? Berarti I'm not fine. Tambahin not ya di tengah-tengahnya. I'm not good atau I'm not great. Tuh. Oke, bisa dipahami ya, Nak? Oke, good. Kalau ada yang punya pertanyaan, silakan dicatat dulu di buku tulisnya masing-masing. Lalu nanti di akhir pembelajaran, langsung tanyakan ke Miss atau diskusikan dengan teman-teman kalian. Understood? Ngerti ya, Nak? Oke, very good. Sekarang kita lanjut ke ekspresi yang kita gunakan untuk berpisah. So here are the expressions that we use to take leave and to respond. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang kita gunakan untuk berpisah dan bagaimana meresponnya. Itu ya, Nak. Berpisah tadi kan parting ya di awal, tapi berpisah juga bisa bahasa Inggrisnya itu adalah take leave. Gitu. Oke, jadi jangan bingung ya, misalnya nanti ada soal parting, terus di bawahnya ada take leave. Apa nih Miss Amalia nggak pernah ngajarin? Tuh ya, jangan bingung. Karena dua-duanya artinya sama, artinya berpisah. Oke? Good. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu ya, Nak. Repeat after me. Ulangi setelah Miss ya. Goodbye. Goodbye. Good night. Good night. See you later. See you later. Sorry, I have to go now. Sorry, I have to go now. Sorry, I have to go now. I think I must go now. I think I must go now. Good. Sekarang kita artikan bareng-bareng ya. Goodbye artinya selamat tinggal. Tuh ya. Nah, di sini Miss kenapa good night itu untuk berpisah? Tadi kan good morning, good afternoon, good evening itu untuk menyapa, ya kan? Kenapa good night beda? Nah, karena tidak mungkin kita bertemu dengan seseorang itu malam-malam sekali, tuh ya. Kalau misalnya kita pun bertemu malam-malam, temu saudara gitu ya malam hari, ya kita tinggal bilang hello aja. Tapi kalau good night itu digunakannya untuk berpisah gitu. Jadi setelah ngobrol atau setelah hangout bareng seharian, nah kita mau berpisah, kita bilangnya malam-malam ya, kita biasanya malam-malam gitu. Di atas jam 8, kita bilangnya good night. Kalau masih jam 7, kita bertemu teman jam 7 malam, itu kita bisa bilang
good evening gitu, jangan good night. Good night itu digunakannya untuk berpisah. Ngerti ya, Nak? Good. Kalau masih bingung bisa tanya ke Miss. Lalu see you later artinya sampai bertemu lagi gitu ya. Kalau sorry, I have to go now artinya maaf saya harus pergi sekarang. Jadi gak bisa lama-lama mainnya atau ngobrolnya karena saya harus pergi sekarang. Misalnya karena udah sore atau karena ada keperluan lain seperti itu. Lalu yang terakhir, I think I must go now. Saya kira saya sudah harus pergi sekarang gitu. Lalu gimana meresponnya kalau ada yang bilang goodbye? Ya udah kita juga sama bilang goodbye atau okay, bye-bye gitu. Lalu misalnya ada yang misalnya kita berpisah gitu ya sehabis main, kita juga bisa bilang take care, hati-hati gitu ya. Okay, please repeat after me. Take care. Take care. Okay, good. Lalu ada juga see you. Ya, kalau orang lain bilang see you, kita juga bisa bilang see you sampai ketemu juga gitu ya. Lalu be careful on the way, hati-hati di jalan artinya. Okay? Be careful on the way. Okay, good. Seperti biasa kalau ada pertanyaan ditulis dulu ya di notes. Good. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya, Nak. Okay, for the next material, we have expressions of thanking. Kita punya ungkapan berterima kasih. Nah, sekarang Miss mau ngingetin dulu nih. Ada 3 ungkapan yang harus selalu kalian ingat dan tanamkan dalam diri kalian ya. Kalau dengan teman atau dengan siapapun, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan tetangga gitu ya. Ada 3 ungkapan yang sangat krusial, yang sangat penting untuk selalu digunakan. Yang pertama adalah tolong, yang kedua adalah terima kasih, yang ketiga adalah maaf gitu ya. Kalau kita meminta sesuatu atau ingin menyuruh sesuatu, kita harus biasakan gunakan kata tolong, please gitu ya. Lalu yang kedua, jika kita ditolong orang atau kita diberikan hadiah atau apapun itu, kita harus bilang terima kasih gitu ya. Jangan lupa ya Nak, jangan gengsi atau malu bilang terima kasih. Yang ketiga juga sama pentingnya, kita harus bisa meminta maaf, kita harus berani, berjiwa kesatria ya. Harus kalau kita punya salah gitu ya, atau merasa perkataan kita menyinggung orang lain, kita harus bilang maaf, I'm sorry, ya. Okay, good. Bisa dimengerti ya anak-anak Miss ya yang hebat-hebat ini pasti bisa menanamkan dan mengaplikasikan ketiga ungkapan penting dalam kehidupan kita. Oke, apa tadi? Maaf, tolong, dan terima kasih. Good. Sekarang kita masuk ke ungkapan berterima kasih ya. Okay, please take a look at the picture. Silakan dilihat dulu gambarnya ya. Ini ada 2 anak sedang memegang buku-buku. Oke, kita baca dulu. Thank you for helping me carry these books, Andi. Terus kata Andi, don't mention it, Tina. Berarti ini percakapannya antara Andi dan Tina ya. Kata Tina, terima kasih telah membantu saya membawa buku-buku ini, Andi. Oh, ternyata si Andi ini lagi bantuin Tina bawa buku-buku ya. Lalu kata Andi, don't mention it, Tina. Jangan khawatir gitu ya. Senang membantu gitu maksudnya. Nah, sini penjelasannya ya. Andy helps his friend to carry a book, so his friend says thank you. Oke, Andy ini sudah menolong temannya membawa buku, oleh karena itu temannya bilang terima kasih gitu. Oke, let's see more examples of thanking expressions ya. Kita lihat contoh-contoh lain dari ungkapan berterima kasih. Okay, here are the expressions that we use.
Ini adalah contoh-contoh ungkapan yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu untuk berterima kasih, to show gratitude. Nah, apa nih Miss gratitude? Kok baru dengar? Nah, gratitude ini artinya adalah rasa syukur atau rasa terima kasih. Sama aja, nak. Ya. Oke. Jadi jangan bingung ya, kalau ada thanking, ada juga gratitude, artinya sama. Sama-sama berterima kasih ya. Nah, ini kita ucapkan bareng-bareng ya, nak. Please repeat after me. Thanks. Thanks. Oke, H-nya jangan ditinggal ya. Jadi, thanks. Good. Thank you very much. Thank you very much. Good. Thanks a million. Thanks a million. Good. Thank you. It means a lot. Thank you. It means a lot. Good. Bukan a lot ya. A lot. A lot. Good. Thanks. That's very kind of you. Thanks. That's very kind of you. Good. Oke, di sini artinya terima kasih ya intinya. Kalau thanks ini artinya terima kasih aja. Thank you very much. Terima kasih sekali, terima kasih banyak, terima kasih banget gitu ya. Nah, di sini Miss ingin tekankan nih, Nak. Kalau thanks ini kan harus ada S-nya ya di belakang. Tapi kalau thank you ini tidak boleh ada S, Nak. Kalau ada you-nya itu tidak boleh ada S-nya. Nggak boleh thanks you, nggak boleh ya. Terus kalau thanks juga ini nggak boleh cuma thank, nggak ada S-nya, nggak boleh. Jadi aturannya kalau thanks itu ya harus ada S-nya, kalau thank you tidak boleh ada S-nya. Oke, bisa dipahami ya. Lalu thanks a million ini juga artinya sama kayak thank you very much, artinya terima kasih banget gitu ya. Jadi dia sangat-sangat berterima kasih. Lalu kalau thank you, it means a lot, artinya terima kasih, ini sangat berarti untukku gitu ya. Jadi karena sudah sangat dibantu, berarti bantuannya ini tuh sangat mengena, sangat berguna bagi dia. Tuh. Lalu thanks, that's very kind of you. Terima kasih, kamu baik banget. Gitu ya maksudnya. Oke, untuk meresponnya, kalau ada yang bilang terima kasih, berarti kita jawabnya you are welcome, sama-sama, terima kasih kembali, artinya seperti itu ya. No worries, tidak masalah, jangan khawatir, gitu ya. My pleasure, senang bisa membantu, gitu maksudnya ya. Lalu, it's nothing, gak apa-apa kok, gitu ya. Berarti ya sama ya, senang membantu. Don't mention it. Nah, tadi kayak yang di dialog yang tadi tuh. Don't mention it, jangan khawatir gitu ya, bukan masalah. Oke, bisa dipahami? Good. Ini adalah contoh-contoh ekspresi berterima kasih. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu expressions of apologizing. Apologizing artinya ungkapan meminta maaf. Nah, ini kata-kata krusial juga ya tadi ya. Dari berterima kasih, lalu sekarang ada meminta maaf. Kapan sih kita harus meminta maaf? Ya, kalau berbuat salah ya, langsung buru-buru, jangan dientar-entarin, jangan dibesok-besokin. Kalau ada salah, langsung saat itu juga minta maaf. Tidak perlu gengsi, tidak perlu malu ya, Nak. Good. Oke, kita lihat ya. Ini ada dua anak lagi, sepertinya yang laki-laki berbuat salah ya. Jadi dia ingin meminta maaf kepada si anak perempuan. Kita baca bareng-bareng ya. Honey, I'm sorry I forgot to bring back your book. Artinya, Honey, maaf saya lupa bawa kembali buku kamu. Oh, ternyata si anak laki-laki ini minjem buku tapi lupa dikembalikan. Okay, but you should bring it tomorrow. Jadi sebenarnya dia kesel ya si Haninya, tapi ya udahlah. Tapi kamu harus membawanya besok ya. Nah ini dia Nina. Kalau ada yang minta maaf,
kalau misalnya kesalahannya fatal gitu ya, kita juga bisa bilang, kita juga bisa kecewa, kita berhak merasa kecewa, tapi kita tetap harus memaafkan, tapi kita bilang, kalau misalnya kita maafin, kamu harus janji nggak boleh melakukan itu lagi gitu ya. Atau kalau di sini besok bawa ya, jangan sampai lupa lagi gitu. Jadi jangan asal minta maaf aja, tapi harus ada resolusinya, harus ada yang berubah. Oke? Terus kata si Bayu, ternyata namanya Bayu ya. Oke, I promise to bring your book tomorrow. Oke, saya janji membawa bukunya besok gitu. Terus kita lihat ya, let's see more examples of expressions of apologizing. Lihat lagi contoh-contoh ungkapan untuk meminta maaf ya. Yang pertama tentu saja ada I am sorry. Saya minta maaf. Oke, yang kedua ada please forgive me. Artinya tolong maafkan saya. Jadi sorry dan forgive itu artinya sama ya nak, mirip artinya maaf ya. I'm sorry for troubling you. Maaf sudah menyusahkan kamu gitu. Please forgive my mistake. Tolong maafkan kesalahan saya. Jadi mistake artinya kesalahan. Sorry, I will never do that again. Maaf, saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Jadi ini yang contohkan ya. Tadi minta maaf, tapi juga harus ada resolusinya, harus ada perbaikannya. Oke? Kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama, I am sorry. I am sorry. Good. Please forgive me. Please forgive me. Good. I'm sorry for troubling you. Troubling. Troubling. Good. I'm sorry for troubling you. Good. Please forgive my mistake. Forgive. Please forgive my mistake. Good. Sorry, I'll never do that again. I'll. Good. Sorry, I'll never do that again. Jadi untuk meresponnya sekarang ya, kita bisa jawab that's okay. Kalau emang kesalahannya cuma kecil lah, bisa langsung maafkan lah gitu ya. Kita bilang it's okay, nggak apa-apa. Never mind, artinya sama ya, jangan dipikirkan, nggak apa-apa. That's alright, okay, nggak masalah gitu ya. Don't worry about that, jangan khawatir gitu, sudah saya maafkan gitu ya. Please don't do that again. Nah ini, tolong jangan lakukan itu lagi kalau kita memang kecewa, oke? Kita baca bareng-bareng ya. That's okay. That's okay. Good. Never mind. Never mind. Good. That's all right. That's all right. Good. Don't worry about that. Don't worry about that. Worry. Okay. Don't worry about that. Please don't do that again. Please don't do that again. Don't. Please don't do that again. Good. Okay, good job. Anak-anak kelas 7 hebat-hebat ya. Sudah selesai materi kita untuk chapter 1 ini. Ada 4 ungkapan ya nak. Oke, sekarang kita let's move on to the vocabulary 101 atau daftar kosakata yang harus kalian hafalkan dari chapter ini. Karena menghafalkan kosakata ini berarti kalian tahu nih kunci-kuncinya, kata kuncinya dari materi kali ini. Apa saja sih? Nah, ini dia. Yang pertama ada greeting. Nah, ini N ini artinya noun ya. Noun adalah kata benda ya.
Lalu V artinya verb, kata kerja, tuh ya. Kalau kita berkegiatan, itu katanya berarti namanya kata kerja, tuh ya. A artinya adjektif, kata sifat. Oke, jadi ada kata benda, kata kerja, dan kata sifat di setiap hafalan vocabulary. Oke, yang pertama greeting artinya sapaan. Oke, ungkapan menyapa tadi ya, greeting, leave taking. Nah, ini dia nih, yang sama dengan parting ya. Parting itu versi lebih simple ya, kan bilangnya cuma parting. Tapi ini leave taking. Biar kalian gak lupa, jadi Miss catat. Artinya adalah pamitan ya, ungkapan berpisah. Lalu ada gratitude. Gratitude artinya rasa syukur atau terima kasih. Lalu ada teacher, udah pasti tahu ya artinya guru. Friend artinya teman. Lalu mistake artinya tadi kesalahan. Lalu worry artinya khawatir. Jadi kita khawatir. Lalu ada apologize artinya meminta maaf. Kalau apologizing artinya permintaan maaf gitu tadi ya. Lalu fine atau good artinya baik. Nah, kalau great artinya luar biasa, berarti sangat baik gitu ya. Oke, kita baca bareng-bareng kali ya. Oke, siap ya. Greeting. Oke. Leave taking. Good. Gratitude. Good. Teacher. Teacher. Good. Friend. Friend. Good. Mistake. Mistake. Good. Worry. Worry. Good. Apologize. Apologize. Good. Fine. Fine. Jadi jangan fine lagi ya. Fine. Good. Good. Great. Great. Jadi E-nya dibaca. Great. Good. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Seperti biasa ya, dicatat dulu ya sayang ya. Pertanyaannya nanti langsung ditanya lewat grup WhatsApp kita atau japri ke Miss juga boleh. Oke, berarti tadi hari ini kita belajarnya apa aja ya? Ada 4 ungkapan. Apa aja? Yang pertama, greeting, ungkapan menyapa. Lalu parting, ungkapan pamitan, berpisah. Lalu thanking, ungkapan berterima kasih. Lalu apologizing, artinya ungkapan meminta maaf. Oke, good job. Give applause to all of you. Tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan luar biasa. Sekarang waktunya penugasan, assignment ya. Nah, tugasnya adalah, nih, sini kan ada percakapan ya, nah ada 4 percakapan nih. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan temanya yang kita telah pelajari tadi ya. The greeting, parting, thanking, dan apologizing ya. Nah, tapi percakapannya ini rumpang, nak. Belum lengkap gitu. Jadi ada yang hilang dari sini. Nah, tugas kalian harus bisa menemukan kata-kata yang hilang tuh apa sih? Tuh ya. Misalnya kalau Bagus bilang good morning, berarti ibunya harusnya bilangnya apa? Apakah good afternoon, good morning juga, atau apa? Kayak gitu ya, nak. Begitu juga untuk yang kedua. Kalau mau berpisah, ungkapannya apa? Yang ketiga juga, kalau berterima kasih apa? Yang keempat, meminta maaf bagaimana? Nah, Miss, emang gimana, Miss? Lah, tadi kan kita sudah belajar banyak tuh. Ada banyak sekali contoh ungkapan-ungkapannya di slide sebelumnya yang sudah Miss jelaskan kalau kalian lupa. Oke? Nah, ini harus ditulis di buku tulis ya, dilengkapi, ditulis semua ini. Lalu setelah sudah difoto ya nak, difoto lalu diupload ke Google Classroom.
Semoga bisa dipahami ya, Nak. Oke. Berarti sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini, pada chapter 1 ini. Thank you everyone for your participation today. Thank you so much for your attention too. Terima kasih sudah berpartisipasi, sudah memperhatikan Miss ya. Selamat mengerjakan tugasnya, selamat belajar, semangat fighting. You can do it. Have a good day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you later. Sampai ketemu di bab 2.